Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 ingin melakukan role play penyuluhan tentang kejang demam pada anak. Menyaksikan. Ibu, kami dari perawat puskesmas Negeri saja ingin melakukan penyuluhan kejang demam pada anak ibu. Sebelumnya, keluarga ibu sudah melakukan pengecekan ke puskesmas. Apakah sudah bersedia? Waktunya 30 menit ya ibu. Kami akan melakukan penyuluhan. Mari kita ibu. Selamat pagi Bapak, Ibu. Perkenalkan, kami bertiga dari Puskesmas Wijaya Husada. Tujuan kami pagi hari ini, rumah Ibu dan Bapak adalah untuk memberikan penyuluhan kesehatan tentang kejang demam. Kemarin, Bapak dan Ibu sempat membawa anaknya ke Puskesmas Wijaya Husada karena terjadi kejang demam, betul? Maka dari itu, kami bertujuan untuk memberikan penyuluhan tentang kejang demam agar nanti ketika terjadi lagi kejang demam pada anak Ibu dan Bapak, keluarga mampu untuk menangani kejang demam tersebut dengan baik dan benar dan juga bisa memberikan penanganan pertama yang baik dan benar. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Iya. Ya, kalau begitu, perkenalkan terlebih dahulu, saya Suster Yosi. Saya Suster Tama. Saya Suster Marina. Baik, ini bisa disebutkan anggota keluarganya ada siapa aja di rumah ini? Baik, ada saya dan suami saya. Lalu ada anak pertama saya dan anak kedua saya. Suster, ini cucu saya yang kemarin berobat ke puskesmas yang kejang demam. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita mulai penyuluhan kesehatannya. Di sini kami juga menyediakan brosur kesehatan tentang kejang demam. Di sini ada penjelasan tentang tipe kejang demam, apa itu kejang demam, dan penyebab-penyebabnya serta cara penanganannya. Ini brosurnya boleh disimpan dan nanti boleh dibaca untuk pembelajaran bagi Bapak dan Ibu ya. Silakan disimpan dulu. Materi yang ada di brosur ini sesuai dengan lembar balik yang kita sediakan. Jadi ketika Ibu butuh untuk membacanya lagi, Ibu bisa baca lagi di brosurnya ya. Langsung saja kita mulai penjelasan atau apa itu kejang demam pada anak terlebih dahulu. Oke, jadi kita jelasin dulu ya apa itu kejang demam. Kalau di umumnya biasanya ibu bapak taunya step ya, step atau stip. Tuh. Jadi kejang demam ini itu lebih dikenal dengan step di masyarakat. Terjadinya pada anak, terjadinya itu karena ada peningkatan suhu yang tinggi pada anak. Misalkan suhu tubuhnya di atas normal, normalnya adalah 36,5 sampai 37,5. Jadi kejang demam ini biasanya disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri. Nah, kejang demam ini biasanya dialami oleh anak ibu, oleh bayi-bayi itu saat berusia 6 bulan sampai berusia 5 tahun. Jadi untuk usia anak bapak dan ibu ini masih rawan untuk terkena kejang demam ya ibu. Selanjutnya kita akan menjelaskan apa itu penyebab kejang demam pada anak. Kejang demam ini erat kaitannya dengan kondisi yang dapat menyebabkan anak mengalami demam tinggi seperti adanya infeksi virus atau bakteri. Dan juga kondisi pasca imunisasi seperti pemberian vaksin DPT dan juga MMR itu mempengaruhi. Jadi kadang anak ibu dan bapak kalau misalkan habis vaksin itu suka demam ya. Karena demam itu juga bisa menyebabkan terjadinya kejang demam. Baik, Bapak Ibu, di sini juga ada faktor risiko yang dapat menyebabkan kejang demam berulang. Yang pertama ada riwayat anggota keluarga yang memiliki riwayat kejang demam. Apakah sebelumnya Bapak Ibu ada riwayat kejang demam? Lalu selanjutnya ada riwayat kejang demam sebelumnya yang berulang lebih dari 15 menit atau terjadi saat suhu tubuh di bawah 40 derajat. Lalu berikutnya ada terjadi pertama kali sebelum anak berusia 18 bulan. Ini adik-adik bisa baca juga ya biar paham. Iya, makasih Kak. Jadi Bapak Ibu di sini juga ada ciri-ciri kejang demam pada anaknya bisa dibaca. Kita baca sama-sama ya Bu. Jadi demam yang pertama ciri-cirinya itu demam tinggi dengan suhu lebih dari 38 derajat Celcius. Yang kedua, kedua tangan dan kaki
bengkak. Lalu yang ketiga, mata berputar ke atas. Yang keempat, tidak sadar atau tertidur setelah kejang berakhir. Lalu Ibu Bapak, ini ada jenis kejang demam pada anaknya ada dua. Yang pertama kejang demam sedang, yang kedua kejang demam kompleks. Nah, kejang demam sedang ini durasinya kurang lebih dari 15 menit. Kalau yang kejang demam kompleks dapat kambuh 24 jam dan berlangsung lebih dari 15 menit ya Ibu Bapak. Selanjutnya kita akan menjelaskan penanganannya ya Ibu Bapak kalau misalkan terjadi kejang demam di anak Ibu Bapak. Tapi sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana cara menggunakan termometer agar nanti ketika anak Ibu Bapak demam itu bisa dicek menggunakan termometer terlebih dahulu. Jadi tidak sampai menunggu suhunya 40 derajat Celcius ya agar mencegah terjadi kejang demam. Baik Bapak Ibu, di sini ada termometer air raksa. Cara menggunakannya nanti Ibu bisa melihat di sini ada indikasi yang menunjukkan di suhu berapanya ya. Sebelum digunakan, termometernya boleh dikibaskan terlebih dahulu sampai suhunya turun ke angka di bawah 35 derajat. Bisa dilihat. Ya. Kalau angkanya sudah turun di bawah 35 derajat, boleh ditempelkan di ketiak anaknya atau di lipatan-lipatan yang ada di tubuh anaknya. Di sini kita akan menjelaskan bagaimana penanganan untuk kejang demam itu sendiri. Sebelumnya, Bapak, Ibu, atau adik-adiknya boleh dilihat dulu ciri-ciri ketika terjadi kejang demam. Tadi sudah dijelaskan ya, bola mata bayinya akan memutar ke atas, lalu kaki dan tangan adiknya ini akan menyentak. Ya, ketika seperti itu berarti maka sudah terjadi kejang demam. Biasanya setelah terjadi kejang demam, bayi atau anaknya ini akan tertidur. Ya, penanganan yang pertama yang harus Bapak, Ibu, dan keluarga lakukan adalah ketika terjadi kejang, Bapak, Ibu, dan juga adiknya jangan panik ya. Tetap tenang, jangan panik. Setelah itu kita letakkan anak atau bayinya di alas yang nyaman dan diberikan bantal. Di bantalan di kepala anaknya sendiri. Setelah itu kita longgarkan pakaian anaknya karena kan sedang demam ya, jadi agar sirkulasi ke tubuh bayinya lebih banyak. Setelah kita longgarkan pakaian dari bayinya, Ibu, Bapak, dan juga keluarga tidak boleh memasukkan apapun ke dalam mulut bayi ya. Jadi ketika misalkan panik, Ibu beri minum atau langsung beri obat itu tidak boleh ya. Setelah itu, jika sudah, kita miringkan posisi bayinya. Setelah itu, perhatikan jalan nafas bayinya apakah lancar atau tidak. Sambil kita tenangkan, tutup punggungnya. Kalau anaknya sudah tersadar, Ibu pantau kesadarannya apakah lemah atau ada penurunan kesadaran seperti pingsan dan lain-lainnya. Jika bayinya sudah tenang dan keluarga sudah melihat tidak ada indikasi dari penurunan kesadaran dan lain sebagainya, boleh dibaringkan lagi bayinya. Setelah itu ditenangkan, lalu boleh diberikan obat. Kalau dilihat dulu kalau pernafasannya sudah lancar, tidak ada lagi kejang, baru boleh diberikan obat dan juga kompres. Untuk pemberian kompres sendiri bisa dilakukan di area dahi, lalu pada lipatan ketiak bayinya di sini, atau di lipatan lutut, dan juga di bagian paha dalam. Setelah dikompres dan diberikan obat, jika Ibu, Bapak, atau keluarga ingin memberikan pencegahan lebih lanjut, boleh dibawa ke puskesmas ya setelah kejang demam ya. Baik Bapak Ibu, penyuluhannya dan tadi cara penanganannya sudah kami jelaskan. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu atau adik-adiknya? Aku mau nanya, kalau peringatan demam itu bahaya nggak? Bahaya adik, karena dapat menyebabkan peningkatan risiko epilepsi. Epilepsi itu kejang atau kelainan pada otak. Nanti pada saat dewasa anaknya akan sering kejang. Oh, kayak ayahnya sih. Nah iya. Kalau kejang demam itu ngaruh nggak ke pertumbuhan anak saya? Seperti yang tadi sudah saya jelaskan,
berlangsungnya dari usia 6 bulan sampai 5 tahun saja ya. Jadi biasanya setelah usia 5 tahun ke atas tidak akan ada kejang demam lagi pada anak. Dan juga tidak mempengaruhi tumbuh kembang si anaknya sendiri. Jadi tidak perlu khawatir ya Bapak. Oh iya sis, saya mau tanya, kalau untuk kejang demam itu cucu saya bisa mati gak sih? Enggak, jadi sebenarnya kejang demam itu bila nanti diberikan penanganan pertolongan pertama tidak akan sebahaya itu. Oh gitu ya sis. Bapak Ibu ada yang mau ditanyain lagi? Ada ya, cukup ya. Baiklah kalau begitu sudah cukup, saya rasa informasinya sudah cukup jelas itu. Baiklah, karena informasi yang kami sampaikan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu, semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat dan bisa diterapkan ketika terjadinya kejang demam lagi. Jika sudah tidak ada yang ditanyakan dan sudah selesai, kami pamit ya Ibu, Bapak, dan adik-adik. Terima kasih ya sus. Iya, terima kasih ya. Dadah.